Sukomanunggal, salah satu kecamatan yang cukup dikenal di kota Surabaya. Tapi, di balik suasana kota yang tampak tenang ini, tersimpan realita yang cukup mengkhawatirkan. Generasi muda atau kini kerap disebut generasi Z, mulai banyak yang terjerumus dalam kebiasaan yang merusak diri. Aksi mabuk-mabukan, pesta larut malam, hingga gaya hidup yang jauh dari kata sehat. Apakah ini sekedar kenakalan remaja biasa? Atau tanda bahwa kita mulai kehilangan kendali atas generasi penerus bangsa? Untuk mengetahui aksi mabuk-mabukan tersebut, kami melakukan wawancara langsung terhadap beberapa warga Sukomanunggal. Kami mewawancarai remaja berinisial NK yang tinggal di daerah Sukomanunggal untuk mengetahui aktivitas remaja di tempat tersebut. Wah, ada mas, anak-anak muda suka nongkrong di situ tuh deket lapangan, malam-malam kadang sampai jam 2 pagi. Mereka bawa botol, dengerin lagu keras banget, ketawa-ketawa, kadang juga ikut sendiri. Oh, kalau boleh tahu, masnya kenal salah satu anak di tongkrongan itu? Iya, saya ada kenal satu anak itu dulunya sopan, kalau papasan sukanya apa. Tapi belakangan saya sering lihat dia duduk sama anak-anak yang sudah biasa minum. Waktu saya lewat dia kelihatan gelisah, matanya merah, kadang ngomongnya ngelantur. Saya tahu itu pengaruh alkohol. Setelah mendapat informasi mengenai data diri salah satu pelaku, kami mendatangi pelaku yang merupakan teman NK. Pernah, saya coba beberapa kali minum sama temen. Kenapa kok sampai minum gitu mas? Ada alasan tertentu atau cuma buat seneng-seneng aja? Awalnya cuma iseng aja, temen-temen udah sering minum, terus saya diajak ya gitu deh, terus nyobain aja. Lama-lama jadi kebiasaan, apalagi kalau lagi stres rasanya enak kalau dibuat minum. Oke, pertama kali tahu minuman keras dari siapa mas? Ada yang ngenalin atau cari tahu sendiri? Dari temen tongkrongan mas, mereka kan udah biasa minum, jadi pas saya ikut nongkrong ya mereka nawarin. Ada mas, badan itu terasa lebih sering capek, gampang pusing, dan kalau nggak minum rasanya kayak ada yang kurang. Terus gampang marah, gampang tersinggung, hal sepele aja bisa bikin emosi mas. Hubungan sama keluarga juga makin jauh. Dulu masih sering ngobrol sama orang rumah, nah sekarang lebih sering di luar jadi jarang ngobrol. Nah kalau udah mabuk kita nggak sadar ngobrol terlalu kenceng, muter lagu keras atau malah bikin ribut. Pernah nggak sampai kejadian tawuran gara-gara minum-minuman keras ini? Pernah sih, agak chaos juga. Waktu itu kita lagi nongkrong di pinggir jalan, udah pada minum, ada motor lewat ngebut, terus hampir nyenggol salah satu teman saya. Posisi kita lagi mabuk ya langsung emosi karena nggak bisa kontrol gitu aja mas. Teman saya nyamperin ke orang langsung ribut di tempat. Terus gimana itu kejadiannya? Awalnya cuma adu mulut, tapi karena lagi mabuk nggak ada yang bisa nahan emosi, ya udah pukul-pukulan. Ternyata orang yang dipukul anak dari kampung sebelah. Terus besoknya dia balik bawa temen-temennya, kita juga nggak terima. Akhirnya ketemuan buat selesai. Apa dampaknya buat lingkungan sekitar mas? Kita yang tinggal dekat lapangan atau jalan gang itu jadi gak tenang. Anak-anak kecil jadi takut keluar malam. Kadang ada warga yang terganggu tidurnya karena suara musik atau suara teriak-teriakan. Kita udah beberapa kali lapor ke Pak RT. Sempat dorong-dorongan, terus ada yang lempar botol kosong. Nah, habis itu langsung chaos. Ada yang bawa kayu, ada yang mukul pakai helm. Warga langsung keluar rumah, teriak, terus manggil Pak RT. Pak RT langsung marah mas. Terus kita semua dipanggil. Setelah itu tempat tongkrongan kita mulai diawasi. Kalau ada yang kelihatan minum pasti langsung dibubarin.
Setelah kejadian itu, teman Mas ada sesuatu yang berubah enggak? Nggak langsung sih, kadang masih lihat dia duduk sendiri di warung kopi, kelihatan galau, entah mikirin apa. Banyak faktornya, tapi menurut saya yang paling utama itu kurang perhatian dari keluarga. Mereka kayak nggak punya tempat curhat, akhirnya cari pelarian di luar, ikut-ikutan temen. Kalau temennya baik mungkin bisa jadi lebih baik, tapi kalau temennya rusak ya tarik juga. Saya harap mereka bisa sadar sebelum terlambat. Sayang mas, masih muda, masa depan masih panjang. Kalau udah terlanjur rusak, nyeselnya belakangan. Dan untuk orang tua juga, semoga bisa lebih dekat lagi sama anaknya. Jangan cuek, anak muda itu butuh didengar, bukan cuma disuruh. Saya bilang sama dia, kalau terus kayak gini nggak bakal ada ujung baiknya. Saya tahu dia anaknya sebenarnya baik, cuma mungkin lagi salah jalan maksa. Dia cuma senyum waktu itu, bilang pengen berubah, tapi belum tahu caranya. Sebenarnya ada sih mas, kadang kalau udah sadar mikir sendiri sampai kapan terus begini. Apalagi kalau lihat orang tua di rumah, jadi merasa bersalah. Tapi ya jujur susah kalau lingkungan masih begini. Kalau ada kesempatan buat berubah mungkin saya bakal coba. Mereka masih muda. Di balik tawa, botol kosong, dan malam yang gaduh, tersimpan cerita tentang kesepian, tekanan, dan kehilangan arah. Lewat keyakinan, perhatian, pendidikan, dan kasih sayang, mari kita wujudkan keadilan sosial yang bukan hanya untuk yang patuh, tapi juga untuk mereka yang pernah salah langkah. Karena masa depan seharusnya bukan tentang kehancuran, tapi tentang harapan seperti semangat Pancasila yang tidak pernah padam.